Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia ya. Yang pertama itu ada organ reproduksi pada laki-laki, meliputi organ luar dan juga organ dalam. Nah, kalau organ luar itu ada sepasang skrotum. Skrotum ini biasa kita sebut juga dengan buah zakar. Kemudian ada penis sebagai alat kopulasi atau alat memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi wanita. Kemudian ada organ dalam. Ini sudah ada gambarnya. Ini adalah penampakan anatomi organ reproduksi laki-laki ya, bagian dalamnya. Ini yang membulat ini adalah skrotum. Nah, di dalam skrotum itu di sini nomor 3 itu apa yang kita sebut dengan testis. Jadi skrotum, lalu bagian dalamnya itu ada testis. Ini ya nomor 3 ya. Nah, di dalam testis itu ini ada bagian yang menebal ya, bergelombang-gelombang. Nama menebal itu disebut dengan tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus ini dia fungsinya sebagai tempat pembuatan sperma ya. Jadi di sini di tubulus seminiferus ini tempat pembuatan sperma. Kemudian naik ke atas, ini yang menebal dan bergelombang tebal ini yang apa yang kita sebut dengan, ini ditunjukkan oleh nomor 4 ya. 4 itu adalah epididymis atau tempat pematangan sperma. Nah, kalau di sini tadi di dalam testis atau tepatnya di dalam tubulus seminiferus itu sperma dibuat. Nah, kemudian di epididymis ini sperma dimatangkan. Ya, dimatangkan itu artinya dibentuk bagian-bagiannya secara lengkap. Dibentuk ekornya, dibentuk kepalanya, sampai dia sempurna bentuknya dan bisa bergerak. Kemudian setelah bagian 4 ini naik lagi ke sini. Ini bagian yang bergelombang-gelombang ini diberi angka 1. Ini disebut dengan vas deferens atau saluran sperma. Sebagai saluran sperma itu penghubung dari epididymis menuju ke kantung sperma atau vesikula seminalis. Ini ada gambaran anatomi lengkapnya. Ini ya. Nah, kita lihat dari sini nih ya, nyambung dari penjelasan tadi. Ini bagian D ya, bagian B itu adalah skrotumnya nih. Ini bagian B nih yang terluar. Ini bagian B, ini adalah skrotumnya. Kemudian bagian C-nya, bagian dalamnya, nih yang ini berarti yang membulat ini. Ini adalah testis. Nah, di sinilah di C inilah, di testis inilah sperma dibuat. Kemudian setelah dibuat dia naik ke epididymis, ke bagian D. Nah, setelah matangkan, setelah sperma itu sempurna dan dapat bergerak, kemudian sperma itu nanti dia akan naik melalui vas deferens. Ini bagian E itu adalah vas deferens. Naik ke sini vas deferens. Nah, nanti akan masuk ke bagian J ya, ini bagian sini. Ini adalah vesikula seminalis atau tempat penyimpanan sperma. Ini adalah di sini penjelasannya. Dia di dalam vesikula seminalis ini si sel-sel sperma itu ditambahkan cairan. Cairannya itu adalah cairan semen. Dia penyumbang 60% cairan semen. Cairan semen itu adalah cairan yang bersama dengan sel sperma. Jadi dia warnanya kental kekuningan, kemudian mengandung fruktosa. Kenapa mengandung fruktosa? Fruktosa itu adalah nutrisi untuk sperma. Ingat ya, sperma kan bergerak. Kalau bergerak berarti butuh energi. Nah, kalau energi berarti dia butuh nutrisi. Nutrisinya itu adalah dari vesikula seminalis yang mengeluarkan fruktosa. Ya, cairan fruktosa itu gula kan ya, fruktosa itu gula. Nah, untuk dia menutrisi sperma.